Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Barangkali kita jarang membaca ayat-ayat ini, tapi saya mengajak kita bersama-sama untuk mendalami apa yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, dan tentu yang lebih penting lagi adalah apa relevansinya untuk kehidupan kita sekarang ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose dari pasal yang pertama. Pasal yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Mari kita bersama-sama membaca mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik ini ya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Saya ulang ini, ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, mendengar apa? Sejak Paulus mendengar tentang iman dari orang-orang percaya di Kolose, bagaimana mereka setia kepada Tuhan, maka kata Paulus sejak saat itu dia berdoa dengan tiada henti, without ceasing, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa ini ya, ayat-ayat yang dituliskan oleh Paulus di dalam pasal yang pertama kepada jemaat di Kolose. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan ayat 9 dulu. Jadi memperhatikan satu ayat saja, yaitu ayat 9. Di sana dikatakan bahwa sejak Paulus mendengar kabar mengenai jemaat di Kolose, dikatakan dia tidak berhenti, atau dia terus menerus, atau dia without ceasing. Jadi kalau berdoa tiap hari, hari Senin berdoa, Selasa berdoa, Rabu berdoa, Kamis berdoa, Jumat berdoa, dan seterusnya berdoa supaya apa? Supaya jemaat di Kolose katanya bisa menerima tangannya terbuka, bisa menerima kehendak Allah dengan sempurna, atau kehendak Allah yang sempurna. Kalau kita mau pakai referensi dalam bahasa Inggris, beda ya. Pertama, dalam bahasa Inggris tidak ada kata sempurna, tapi tidak apa-apa, terjemahan bahasa Indonesia bagus sekali, supaya jemaat di Kolose bisa menerima kehendak Allah dengan sempurna. Maksudnya apa? Dengan komplit gitu ya, tidak setengah-setengah, tidak seperempat-seperempat, tidak sebagian-sebagian, tapi komplit, sempurna, diterima. Dan diterimanya juga bukan hanya taat sama kehendak Tuhan pada saat habis bertobat saja, atau pada saat senang dan sukacita saja, tapi dalam setiap saat taat kepada kehendak Tuhan. Itu maksudnya kata sempurna atau komplit. Jadi supaya jemaat di Kolose bisa menerima kehendak Tuhan
yang sempurna atau dengan sempurna. Artinya apa? Setiap saat susah atau senang, baik atau buruk keadaannya, tetap ikut pada kehendak Tuhan. Ya, bukan hanya pada saat habis bertobat, tapi sampai setia sampai mati, taat pada kehendak Tuhan. Nah, di dalam bahasa Inggris terjemahannya lain, tapi juga bagus. Di dalam bahasa Inggris bukan supaya kita bisa menerima, tapi supaya kita fill. Fill itu penuh. Penuh dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya setengah kehendak Tuhannya, bukan hanya 3/4 kehendak Tuhannya, tapi you may be filled. Gitu ya, kamu dipenuhi, penuh dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak setengah-setengah, tidak seperempat-seperempat. Jadi saya lihat baik terjemahan bahasa Inggris, terjemahan bahasa Indonesia sama-sama. Kira-kira supaya jemaat di Kolose, umat percaya boleh hidup karena kehendak Tuhan. Supaya umat percaya boleh hidup taat kepada kehendak Tuhan. Supaya umat percaya boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Begitu ya, sempurna, komplit, tidak setengah-setengah, tidak angin-anginan, tapi terus dalam kehendak Tuhan. Dan ya, setidaknya ada 5 kehendak Tuhan yang muncul beberapa kali dalam Alkitab, gitu ya. Saya kategorikan ya. Yang pertama tentu bisa jadi Tuhan punya kehendak kepada kita masing-masing pribadi, tiap pribadi. Ya, saya lebih katakan itu namanya panggilan. Itu kehendak Tuhan, betul. Tuhan punya kehendak untuk Musa, Tuhan punya rencana ya, rencana atau panggilan untuk Yusuf, Tuhan punya rencana atau panggilan untuk Paulus, Tuhan punya rencana dan panggilan untuk Barnabas, untuk Petrus, untuk semua tokoh-tokoh Alkitab ada panggilan yang khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Demikian juga kepada kita. Ya, itu kehendak Tuhan yang sifatnya pribadi. Saya percaya sekali Tuhan punya rencana, punya kehendak, punya panggilan untuk masing-masing kita, untuk saya dan untuk saudara-saudara. Ya, yang kedua, Tuhan punya kehendak secara umum, ingin supaya semua orang boleh diselamatkan. Ya, ada dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat, inilah kehendak Tuhan supaya semua orang boleh percaya kepada Yesus dan kemudian diselamatkan. Ya, meskipun banyak orang menolak, banyak orang tidak percaya, tetapi sebetulnya kehendak Tuhan adalah supaya semua orang boleh percaya kepada Dia dan boleh diselamatkan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, Tuhan berkehendak supaya kiranya semua orang boleh percaya kepada Dia dan diselamatkan. Ya, meskipun banyak yang menolak, ya. Yang ketiga, secara ringkas, kehendak Tuhan adalah supaya orang-orang Kristen, umat percaya itu hidup kudus. Hidup kudus itu artinya apa? Artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral, yang immoral, gitu ya. Nah, surat Paulus dalam 1 Tesalonika misalnya memberikan nasihat supaya umat percaya menjauhkan diri dari sexual immorality. Ya, tapi immorality bukan hanya seksual, banyak sekali immorality. Korupsi, berkata-kata dusta, apalagi pembunuhan, apalagi pencurian, segala macam hal-hal yang tidak bermoral, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Tidak satu pun kehendak Tuhan itu yang immoral. Ya, jadi kita suka katakan ini morality will of God. Ya, morality will of God. Jadi yang ketiga, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup kudus. Tidak menjauhi segala dosa, menjauhi segala hal-hal yang salah yang melawan firman Tuhan. Kita harus jauhi. Karena melakukan hal-hal yang tercela itu pasti bukan kehendak Tuhan. Yang keempat, kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita rajin beribadah. Ya, ibadah itu apa? Berdoa, apalagi mengucap syukur, apalagi memberikan persembahan dan perpuluhan, apalagi beribadah fellowship, gereja misalnya,
Bible study, ya semua yang sifatnya itu membina relasi kita dengan Tuhan, itu kehendak Tuhan. Misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 18, ayat yang terkenal. Berdoalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu salah satu contoh ayatnya. Banyak sekali dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan bahwa Tuhan itu menyenangi, Tuhan itu disenangkan ketika umatnya datang beribadah kepada Dia. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka pertama-tama yang dilakukannya adalah mempersembahkan korban. Bukan yang lain-lain, tapi Tuhan ingin relasi dengan umatnya itu terjalin dengan baik. Itu kehendak Tuhan yang keempat. Jadi saudara-saudara, relasimu dengan Tuhan, relasiku dengan Tuhan itu important, penting sekali. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau engkau menjauh dari Tuhan, engkau mulai malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ke gereja, malas memberi persembahan, sesungguhnya engkau sedang melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ini overall ya, general. Terakhir kehendak Tuhan itu supaya kita melayani Dia. Ya, melayani Dia bentuknya macam-macam. Bisa melayani di gereja, bisa melayani di gereja macam-macam. Bisa jadi worship leader, bisa mengajar sekolah minggu, bisa segala macam, bisa membersihkan gereja, melayani gereja, bisa melayani di luar gereja, misalnya juga bisa menolong orang miskin, ya, menolong homeless kalau di Calgary, atau banyak sekali pelayanan yang kita bisa kerjakan, entah itu pelayanan di dalam tembok gereja atau pelayanan di luar tembok gereja. Masih ayat yang ke-9 yang juga penting untuk kita lihat. Paulus mendoakan ini itu without ceasing. Dia tidak berhenti mendoakan ini terus-menerus kepada jemaat di Kolose. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saya sangat tertegur sekali. Ya, apakah saya sudah mendoakan hal ini untuk jemaat House for All Nation di Calgary yang saya gembalakan? Apakah saya sudah mendoakan ini untuk orang-orang yang saya doakan selama ini, yang saya layani selama ini? Biasanya jemaat datang kepada pendeta mengatakan, oh tolong doakan, aku sakit, aku ingin sembuh. Baik, kemudian Pak Gembala mendoakan dia, atau dia mengatakan, tolong doakan karena keponakanku atau sepupuku atau adikku atau siapaku, nenekku, kakekku sakit, dia perlu sembuh. Bagus, Pak Pendeta kemudian mendoakan. Atau mungkin jemaat datang kepada pendeta mengatakan, Pak Pendeta, aku baru di laid off, kehilangan pekerjaan, tolong doakan supaya aku dapat pekerjaan. Bagus, Pak Pendeta mendoakan itu. Atau barangkali jemaat datang kepada Pak Pendeta mengatakan bahwa Pak Pendeta, hubunganku dengan my spouse, dengan suami, dengan istriku sedang buruk, tolong didoakan. Bagus, Pak Pendeta akan mendoakan hal itu supaya hubungan bisa dipulihkan. Tapi saudara perhatikan, kalau saya mendoakan atau kalau para hamba Tuhan mendoakan orang yang sakit dan kemudian orang itu sembuh, maka doanya selesai. Ya sudah, mengucap syukur, thank you God, sudah menyembuhkan orang yang sakit ini, selesai. Setelah sembuh, masa saya berdoa terus supaya orang ini disembuhkan? Kan tidak perlu. Ya, kalau orang datang kepada pendeta, hamba Tuhan, minta didoakan supaya dapat pekerjaan. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan itu. Setelah dia mendapatkan pekerjaan, maka hamba Tuhan atau pendeta itu akan berhenti berdoa supaya orang itu mendapatkan pekerjaan. Betul enggak? Loh, sudah dapat pekerjaan kok masih doakan terus, ya toh? Paling kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan memberikan pekerjaan. Kalau orang mencari rumah didoakan, kemudian orangnya menemukan rumah, kita juga berhenti berdoa setelah rumah ditemukan. Dan semua item, tadi mendoakan suami istri yang dalam konflik, kalau kemudian konfliknya diselesaikan, hubungan dipulihkan, sukacita kembali dalam suami istri ini, ya sudah, masa kita terus berdoa untuk minta pemulihan? Kan tidak, ya sudah selesai. Jadi doa-doa yang biasa disampaikan kepada para hamba Tuhan, kepada para pendeta, sifatnya momentarily, hanya ya mungkin berdoa untuk 1 minggu, untuk 2 minggu, untuk 1 tahun, untuk 2 tahun. Tapi kalau jawabannya sudah diberikan, ya kita sudah selesai, kita tidak berdoa lagi. Tapi Paulus mengatakan bahwa untuk topik yang ini, supaya umat percaya, supaya jemaat di Kolose itu bisa hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, atau memahami kehendak Tuhan dengan sempurna, atau hidupnya dipenuhi dengan kehendak Tuhan
fill 100% by the will of God, itu dia mendoakan terus-menerus without ceasing, tanpa berhenti. Bukan hanya 1 minggu berdoa untuk itu, bukan hanya 2 minggu, bukan hanya 3 minggu. Mengapa demikian? Karena memang jemaat harus hidup dalam kehendak Tuhan itu sampai dari dia bertobat, sampai dia setia, sampai dia mati. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan hanya pada bulan November saja. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan hanya pada saat Natal dan Paskah saja. Kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan hanya pada hari Minggu saja. Kita dipanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan sampai kita masuk ke liang kubur, sampai kita mati menghembuskan nafas terakhir. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya Paulus betul-betul mendoakan jemaat di Kolose without ceasing, day by day, week after week, month after month, years after years. Sesuatu yang luar biasa. Ada beberapa akibat, ya. Ini ada beberapa akibat atau hasil kalau kita itu hidup di dalam kehendak Tuhan, ya. Nah, ini ada beberapa hasil yang saya juga harus beritakan supaya fair, ya. Apa itu hasil-hasilnya kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan? Ada di mana? Ada di ayat 10 sampai 11, 2 ayat itu, tapi juga ada sedikit di ayat yang ke-12. Yang pertama, kalau kita taat di dalam kehendak Tuhan, kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita itu akan worthy, akan bernilai, akan berharga, akan menyenangkan Tuhan, pleasing God, layak, worthy di hadapan Tuhan, bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan manusia, ya. Manusia diciptakan dengan demikian indahnya, itu ada maksudnya. Dan hidup kita itu akan bernilai dan berharga dan berkenan kepadanya kalau maksud dia menciptakan kita itu tercapai. As simple as that. Jadi hidup kita akan bernilai, akan berharga, akan menyenangkan dia, akan layak di hadapannya kalau apa? Kalau maksud Tuhan menciptakan kita itu tercapai di dalam hidup kita. Satu kali ada orang jualan jam tangan, ya, jualan jam tangan. Dia tawarkan jam tangannya $100. Tapi tidak ada yang beli. Banyak yang melihat-lihat jam tangannya kemudian tidak membeli. Dia ngomel-ngomel, ini jam tangan saya beli $300, 3 kali lipat. Sekarang saya jual hanya $100. Ya, tapi kamu tidak mau beli, Dia marah-marah. Ya, karena jam tangannya tidak laku-laku. Lalu ada orang yang mau tahu kenapa kok jam tangannya tidak laku-laku. Jadi dia tanya kepada orang-orang yang datang untuk melihat jam tangan itu. Dan orang-orang itu berkata, oh jam tangannya memang bagus, looks good. Tapi jam tangannya tidak berjalan. Meskipun sudah diganti baterai yang baru, jam tangannya tetap tidak berjalan. Ya, jadi jam tangan ini tidak bisa lagi dipakai untuk penunjuk waktu di tangan saya. Dia mungkin bisa menjadi pajangan di lemari kaca. Jam tangan yang bagus, indah, bisa menghiasi rumah. Tapi fungsi ketika dia diciptakan itu bukan untuk menjadi ornamen penghias rumah. Fungsi ketika dia diciptakan itu apapun mereknya adalah untuk menunjukkan waktu dan bisa ditaruh di tangan sehingga kemanapun saya pergi, saya bisa tahu jam berapa ini. Ya, saudara lihat itu ya. Atau barangkali ada pabrik menciptakan piring. Ya, piring itu untuk apa? Untuk makan. Ya. Mangkok itu untuk apa? Mangkok itu untuk minum sup ya, sup. Gelas untuk apa? Gelas untuk minum. Semua itu, sendok untuk apa? Garpu untuk apa? Pisau untuk apa? Itu semua ada tujuannya masing-masing. Dan mereka itu akan bernilai dengan perfect, dengan sempurna kalau tujuan dari penciptanya itu terjadi di dalam alat-alat yang dibuat tadi. Tentu piring itu bisa untuk misalnya kita punya anjing gitu ya. Kemudian barangkali kalau di Indonesia anjingnya nakal, kemudian lempar pakai piring gitu ya. Piringnya pecah tentu ya.
Tapi untuk nakut-nakutin si anjing ya bisa juga ya, tapi jangan dipakai untuk nakut-nakutin istri atau suami, itu bahaya itu ya. Tapi itu bukan maksudnya piring itu diciptakan, bukan maksudnya gelas itu diciptakan, itu bukan untuk itu. Itu diciptakan untuk supaya menolong kita bisa makan gelas, piring, sendok dan yang lain-lainnya. Ya, nah itu contoh. Nah, Tuhan ketika Dia menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan sempurna. Dan Dia punya maksud di dalam hidup kita. Dan hidup kita akan bernilai dan berharga sesuai dengan apa yang Dia maksudkan kalau semua kehendaknya itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu akibatnya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita kan sering ya berdoa, khususnya kalau ulang tahun, semoga panjang umur gitu ya. Kadang-kadang enggak ulang tahun juga orang mengatakan, aku doakan kamu ya supaya umur panjang dan seterusnya gitu. Saya bertanya, mana yang lebih penting? Hidup dengan umur yang panjang atau hidup yang bernilai? Ini pertanyaan yang direct. Ayo kita renungkan bersama-sama. Mana yang lebih penting, hidup dengan usia yang panjang atau hidup yang bernilai? Saya masih ingat sekali ketika pendiri gereja kami meninggal. Dia orang yang hebat, bagi saya dia orang yang hebat, pengkhotbah yang hebat, pemimpin yang hebat. Ketika dia meninggal usianya baru 41 tahun. Dan orang-orang banyak yang gelo, tahu gelo ya. Aduh, kok meninggal masih muda, dalam masa-masa jayanya harus meninggal. Tapi dalam salah satu kebaktian penghiburan yang disampaikan, saya ingat itu malam terakhir sebelum dia dikuburkan, itu pembicaranya mengatakan, Yesus itu mati lebih muda daripada itu. Mungkin bukan mati ya, mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Tapi Yesus hanya 33 tahun lebih pendek dari itu. Hanya pertanyaannya bukan panjang atau pendeknya hidup kita, tapi seberapa besar nilai dan berharganya hidup kita itu. Nah, saudara-saudara, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. I guarantee. Saya yakinkan saudara sekalian, tidak ada cara lain untuk bisa punya hidup yang bernilai, hidup yang berharga, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kecuali kita taat kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, akibatnya. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita akan menghasilkan buah dari setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Amin. Kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan, kita akan menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Pekerjaan yang baik itu sendiri adalah kehendak Tuhan. Ya, kita akan berbuah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar how to be faithful and how to be fruitful. Betapa pentingnya buah dalam kehidupan orang Kristen. Maka itu Yohanes marah, saya boleh ulangi, kepada orang Farisi dan orang Saduki. Engkau adalah keturunan ular beludak, engkau orang munafik. Karena apa? Hidupmu tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kudus, ikut firman-Nya, menjauhi dosa, melayani Dia, menjalin fellowship dengan Dia, what can you expect? The fruit, buahnya itu akan kelihatan. Engkau akan menghasilkan buah. Engkau akan menjadi orang-orang Kristen yang tidak mandul. Engkau menjadi orang-orang Kristen yang produktif. Engkau menjadi orang-orang Kristen yang memberkati orang. Engkau menjadi orang-orang Kristen yang problem solver. Bukan menjadi orang Kristen yang kemana-mana dia pergi naruh problem, bagi-bagi problem. Ada loh. Saya kenal tuh orang-orang yang seperti itu. Yang dimanapun dia berada itu kerjaannya sharing problem, sharing beban, sharing frustration, frustasinya di-sharingkan. Tapi ada sebagian orang lain yang kemana-mana datang, dia solving the issues, dia solving the problem, dia bring joy. Itu siapa? Itu orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang yang fruitful, yang datang bukan membebani, tapi datang mengangkat beban, memberikan joy. Luar biasa ya, itu akibat yang kedua. Akibat yang ketiga, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan taat dalam kehendak Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada dua sistem pendidikan, ya.
Tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik. Ada dua sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang normal, saya katakan normal karena ada majority, ya, majority, mayoritas. Sistem pendidikan adalah melatih kita, membekali kita dengan teori demi teori demi teori demi teori, kemudian at the end, jadi bukan tidak diberikan, at the end kita diajari prakteknya. Jadi setelah teori semua tahu, basic number 1, basic number 2, basic number 3, basic number 4, sudah komplit dasarnya, kirim ke lapangan untuk bisa mempraktekkannya. Itu sistem pendidikan yang mayoritas seperti itu. Tidak salah, saya pikir itu sistem yang baik. Tapi kalau saya lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, ya, atau di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab tuh yang ada, saya tidak katakan semua, tapi saya rasa banyak yang tidak melalui sistem pendidikan seperti itu. Banyak yang diceburkan dulu ke dalam air, kemudian mencoba untuk ngambang gitu ya, coba untuk terapung, dan kemudian dia baru bisa belajar berenang. Sudah bisa terapung, tidak tenggelam, bisa bergerak dikit-dikit, baru kemudian dia keluar, diterangkan sama gurunya. Kalau kamu mau berenang cepat, caranya seperti ini. Kalau kamu mau belok cepat, caranya begini. Kalau kamu mau nafas dengan efektif, caranya begini. Kalau kamu tidak mau kemasukan air di mulut, caranya begini. Tapi bukan diajari dulu. Oh, pertama ya kakinya ditendang ke kiri, tendang ke kanan, tangannya dibuka lebar-lebar, kemudian kepalanya naik turun. Itu teori dulu. Baru kemudian sudah tahu semuanya, ceburkan ke air. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di Alkitab barangkali, atau bukan hanya di Alkitab, ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun tidak mayoritas, tapi orang-orang belajar dengan diceburkan ke dalam air dulu, tanda kutip ya. Artinya apa? Ngalamin dulu. Setelah ngalamin semuanya itu, sit with the teacher. Kemudian teachernya analyzing, dan kemudian menjelaskan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, dan seterusnya. Nah, saudara, dikatakan kalau kita hidup taat dalam kehendak Tuhan, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna, maka knowledge kita akan Tuhan juga growing. Jadi bukan semata-mata kita belajar teologi terus, belajar ini Kejadian sampai Wahyu setiap hari gitu ya. Kemudian itu membuat knowledge kita akan Tuhan itu menjadi tambah. Ya tentu kalau kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tetapi ada cara yang lain, yaitu kita taat hidup kepadanya. Di situ kita akan mengenal Tuhan dengan luar biasa. Kita akan growing in the knowledge, in our knowledge tentang Dia. Ya, jadi bukan cuman harus baca Alkitab, ikut kuliah teologi, atau baca banyak buku-buku teologi. Itu semua baik, tetapi ada cara yang lain. You obey, you live in the will of God, and with that your knowledge of God will be growing. Akibat yang apalagi yang keempat gitu ya. Bagus, ini masih ayat 10 dan 11. Yang keempat, engkau akan punya kekuatan ekstra, engkau akan punya daya tahan, dan engkau akan punya kesabaran kalau menghadapi kesulitan. Ya, kenapa? Karena engkau tahu bahwa yang kau lakukan adalah kehendak Tuhan. Saudara, saya berapa tahun yang lalu bicara dengan hamba Tuhan, dan saya sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini, dan saya katakan ya dan amin dan betul. Banyak hamba Tuhan yang di dalam pelayanan, atau tidak usah hamba Tuhan, kita semua ini hamba Tuhan ya, kita ini semua hamba Tuhan sebetulnya. Banyak di antara kita yang kadang-kadang dalam pelayanan itu mundur ya, mundurnya kenapa? Ya macam-macam, bisa mundur karena lelah, karena capek, karena sakit hati, atau apapun juga bisa, kita itu bisa mundur. Pekerjaan juga bisa mundur ya, sebagai pendeta juga bisa mundur, semua itu bisa terjadi. Nah, katanya ya sebagian besar dari orang-orang yang mengundurkan diri dari pelayanan itu adalah orang-orang yang tidak yakin, atau yang tidak punya keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah panggilan dan kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia tidak yakin ini
ini sebetulnya dari Tuhan atau enggak? Ini sebetulnya kehendak Tuhan atau enggak? Ini sebetulnya rencana Tuhan atau enggak? Ini sebetulnya panggilan Tuhan atau enggak? Maka dia mundur. Tapi orang-orang yang yakin betul bahwa pelayanannya itu adalah kehendak dan rencana dan panggilan Tuhan, apapun yang dia hadapi, kesulitan apapun yang dia hadapi, dia akan stay faithful di sana sampai akhirnya. Nah, saudara, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita tahu kita melakukan kehendak Tuhan, kita tahu this is for God, not for myself. Kita akan diberikan kekuatan dan kesabaran dan daya tahan to stay there faithfully. Wah, ajaib ya saudara ya, ajaib. Maka itu saudara, orang-orang yang tidak faithful, orang-orang yang suka mencelok-mencelok, orang-orang yang suka pindah-pindah pelayanan, pindah-pindah apa itu ya, segala macam karena ada problem, itu adalah orang-orang yang barangkali tidak yakin betul bahwa dia sedang mengerjakan kehendak Tuhan, bahwa pelayanannya adalah kehendak Tuhan, bahwa pekerjaannya adalah panggilan Tuhan. Mereka tidak yakin betul. Banyak orang sebenarnya, tidak usah pakai kata pelayanan, pekerjaan. Banyak orang pindah-pindah kerja karena apa? Karena tempat kerja yang lebih enak, karena karir yang lebih baik, dan karena gaji yang lebih bagus. Betul atau enggak? Betul. Apakah itu salah? Tidak juga. Tapi pertanyaannya, bukan saya ingin barangkali. Paulus ingin melihat orang-orang, entah dia itu bekerja di bidang sekuler atau dalam pelayanan, itu dia menghidupi apa yang dimengerti oleh Paulus sebagai kehendak, the will of God, the plan of God, the calling of God, dengan keyakinan. Nah, orang-orang seperti ini punya kekuatan ekstra untuk ngadepin penderitaan, ngadepin suffering, ngadepin cobaan, punya kesabaran tambahan, punya daya tahan yang lebih. Ya. Lalu yang terakhir akibatnya ayat 12, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, ya, kita akan bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat 12b, 13 dan 14, kita bisa lihat di sana apa maksud Tuhan. Dia menebus hidup kita, memindahkan kita dari gelap kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Jadi kita dicabut dari gelap, dipindahkan kepada terang, yaitu kerajaan dari anaknya Yesus Kristus. Dosa kita itu ditebus. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat tadi kehendak Tuhan? Supaya semua orang bisa diselamatkan. Supaya semua orang sebetulnya bisa dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita menjadi orang yang bersyukur. Oh Tuhan, aku harusnya dihukum masuk neraka. Aku harusnya tidak punya masa depan. Tapi oleh karena kematian-Mu di salib, sekarang aku punya hidup yang baru. Aku punya meaning. Aku punya hidup yang bernilai, aku punya hidup yang berharga, dan yang paling penting aku punya masa depan. Aku punya masa depan karena apa? Karena aku punya Engkau Tuhan Yesus.